tulisan ini tuh berangkat dari konteks pemilu yang berulang gitu ya, di mana selalu disimpulkan, tapi seperti kita tuh seperti kebingungan gitu dengan pernyataan pemuda selalu jadi objek suara. Maksudnya pemuda tuh sebagai peserta jumlahnya tidak proporsional, jadi dibanding demografi pemuda yang lebih dari 50% gitu ya, jumlah peserta tidak proporsional dan pejabat politik yang terpilihnya juga tidak representatif gitu. Nah, di dalam tulisan ini saya menggunakan visual analysis matriks dominasi gitu ya. Yang pertama domain struktural, di mana dominasinya itu ada di hukum dan politik. Yang kedua domain hegemonik, di mana dominasinya itu ada di budaya dan media. Gitu. Nah, ini trias politika yang mana Indonesia itu memilih jabatan politik di kekuasaan eksekutif atau pemerintah dengan kekuasaan legislatif atau parlemen itu melalui pemilu, yang yudisial tidak melalui pemilu, yang mana pemuda secara hukum gitu ya, dengan pengertian pemuda adalah warga negara 16 sampai 30 tahun di dalam Undang-Undang Kepemudaan, itu melarang negara kita tuh melarang pemuda mencalonkan jadi presiden dan gubernur gitu. Jadi karena usia menjadi presiden itu minimal 40 tahun, jadi gubernur itu minimal 30 tahun. Jadi kalau ada peserta di diskusi ini yang masuk kategori warga negara usia muda gitu ya, yang hebat banget gitu ya dalam aspek politik sosial budaya gitu ya, kalau belum umur yang 40 tahun atau 30 tahun nggak bisa jadi gubernur, nggak bisa jadi presiden gitu. Nah, lalu bagaimana dengan jabatan politik di bupati wali kota atau DPR, di mana pemuda itu nggak dilarang untuk mencalonkan dan menjadi pejabat politik di kekuasaan ini gitu ya. Nah, di bupati atau wali kota bisa dibilang hampir nggak ada gitu, dan ini adalah satu-satunya bupati muda yang terpilih di Pilkada 2020 dengan usia 27 tahun di saat 2020. Nah, namanya Rezita Meliani Yopi gitu ya. Dia merupakan Bupati Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Nah, yang disayangkannya, pemuda bupati ini adalah istri dari bupati 2 periode sebelumnya yang nggak bisa mencalonkan lagi. Jadi ini yang disebelin sama Mbak Ani tadi tuh, ini politik dinasti gitu. Jadi ada pemuda yang jadi bupati di kekuasaan eksekutif malah politik dinasti gitu. Nah, ini di kekuasaan legislatifnya di DPR persentase pemuda itu hanya 12,5%. Ini pun dengan kategori muda usianya tuh 16 sampai 35 tahun gitu. Jadi kalau misalnya dibikin sesuai dengan Undang-Undang Kepemudaan 16 sampai 30 tahun bisa jadi lebih berkurang ini 12,5%-nya ini. Nah, di dalam dominasi hegemoniknya ada yang membuat pemuda itu nggak ada di jabatan publik di kekuasaan negara itu disebabkan oleh ageism atau ageisme gitu. Yang pertama ada stereotip, ada prasangka, juga ada diskriminasi. Jadi bagaimana kita berpikir, bagaimana kita merasa, dan bagaimana kita bersikap yang ditujukan kepada orang atau kelompok berdasarkan usia mereka begitu. Nah, dalam hal ini adalah ageisme di institusional yang melingkupi hukum, aturan, norma sosial, kebijakan, dan praktek institusinya. Nah, ini fakta di mana institusi politik kita yang utama di dalam demokrasi yaitu partai politik, rataan usia ketua umum partai politik di DPR itu adalah 63 tahun. Yang paling muda itu ketua Partai Demokrat, yang paling tua adalah ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan gitu di usia 77 tahun. Ini di usia Menteri Pemuda dan Olahraga gitu ya, rataannya ada 49,1 tahun. Yang paling muda itu menteri yang sekarang 33 tahun saat terpilih. Yang paling tua adalah Mufadir Effendi yang di usia 67 tahun. Ini rataan usia di organisasi sebagai pembanding ya, sebagai pembanding. Jadi saya malah menemukan kalau jabatan Menteri Pemuda itu kayak penyeimbang Menteri Perempuan gitu, karena Menteri Pemberdayaan Perempuan, karena di Menteri Pemberdayaan Perempuan itu nggak pernah ada laki-laki. Tentu saja kita mengharapkannya seperti itu. Nah, tapi dampaknya di Menteri Pemuda nggak pernah ada perempuan begitu.
Nah, di Menteri Pemberdayaan Perempuan pun usia rataannya ada di 51 tahun gitu. Jadi belum pernah ada Menteri Pemberdayaan Perempuan yang usianya muda. Ini di organisasi kepemudaan pun usia rataannya itu 49 tahun. Jadi yang paling tua di pemuda Muhammadiyah di usia 36 tahun, yang paling tua di pemuda Pancasila di usia 74 tahun. Nah, kalau ada yang bilang buat apa sih pemuda ada di jabatan politik atau di organisasi politik gitu ya, kalau misalnya aspirasi pemudanya itu bisa dipenuhi gitu, atau hak-hak pemuda itu bisa dipenuhi. Nah, nyatanya kalau kita merujuk pada datanya Komnas Perempuan di tahun 2002 dengan survei di tahun 2021 di konteks pandemi, justru di dalam korban kekerasan seksual itu mayoritasnya adalah pemuda, dan di mana hampir semuanya itu pernah mengalami kekerasan seksual dengan persentase 91,6%, dengan pembeda pengalaman korbannya 61,5% itu disentuh bagian tubuhnya, 37,6 itu dipaksa berhubungan seksual gitu. Jadi selain negara kita itu tidak memberikan ruang politik pemerintahan bagi pemuda, pemuda juga sebagai warga negara itu jadi warga negara yang rentan mengalami korban kekerasan seksual gitu. Nah, saya merujuk ke istilah politik harapan yang dirumuskan oleh feminisme gitu ya, dengan pengertian konsep yang mengacu pada perubahan sosial dan politik yang diharapkan membawa perubahan signifikan dalam kehidupan secara menyeluruh. Penekanan adanya harapan merupakan inti dari politik marginal. Di dalamnya ada narasi tentang keinginan kuat dalam mencapai kesetaraan atau sebatas kehidupan yang lebih baik. Politik harapan meyakini bahwa tindakan politik yang bertujuan mencapai kesetaraan dan keadilan akan menghasilkan masyarakat tanpa kekerasan dan diskriminasi. Nah, pengertian politik harapannya feminisme ini bisa digunakan juga bagi politik pemuda gitu, untuk memperjuangkan kesetaraan dan hak-hak politiknya, baik di dalam pemerintah maupun di dalam masyarakat. Nah, ini mengingatkan, jadi kalau saat ini pemuda itu mengalami diskriminasi hukum, tidak boleh mencalonkan jadi presiden dan jadi gubernur, begitu ya. Dulu gerakan perempuan juga salah satu letupan pergerakannya di gelombang pertama juga karena perempuan itu gak boleh memilih di pemilu gitu. Jadi harapannya politik muda untuk bisa lebih kuat itu baiknya belajar dengan feminisme, pengalaman feminisme, baik tadi ya dari tataran konsep etisnya, di mana politik harapan itu definisinya bisa dijadikan juga definisi politik harapannya politik muda gitu ya. Dan juga diingatkan bahwa perempuan juga dulunya dilarang di politik gitu. Nah, pemuda juga sekarang di Indonesia dilarang untuk menjadi gubernur dan presiden gitu. Nah, gerakan perempuan dalam hal ini feminisme di Indonesia itu dari capaiannya mulai dari kesadaran diskriminasi, perjuangan hak, pengarus utama hingga afirmasi itu sudah dialami oleh banyak perempuan di berbagai negara ya, termasuk di Indonesia. Misalnya kalau kita merujuk ke undang-undang pemilu gitu ya, capaian panjang gerakan perempuan itu udah mencapai apa yang dinamakan ketentuan afirmatif di dalam undang-undang politik gitu. Perempuan mencalonkan, ini yang pemuda ya, maksudnya perempuan itu mencalonkan minimal 30% di DPRD begitu ya, untuk mencapai parlemen minimal 30% gitu. Perempuan juga diperhatikan dalam pemilihan penyelenggara pemilu dan sebagainya begitu. Nah, harapannya ketika pemuda itu mengalami kesadaran diskriminatif di dalam hukum Indonesia, itu bisa melaju kepada perjuangan hak untuk bisa mencalonkan di dalam presiden dan mencalonkan di dalam pemilihan gubernur, lalu mendapatkan politik pengarus utama, sehingga di dalam undang-undang pemilunya mendapat ketentuan yang afirmatif gitu bagi kelompok muda. Nah, ini pengertian interseksionalitas, di mana ini merupakan kerangka analisis untuk memahami berbagai identitas sosial dan politik seseorang yang bergabung bisa menciptakan berbagai bentuk diskriminasi atau hak istimewa.
Identitas ini diantaranya gender, jenis kelamin, ras, etnis, kasta, kelas, seksualitas, dan sebagainya. Jadi interseksionalitas pada kasus diskriminasi rasial misalnya, itu tidak menganalisis secara terpisah identitas yang ada di dalam rasisme, di dalam diskriminasi rasial gitu ya. Tapi interseksionalitas itu sangat mungkin menyadari dan kemudian menganalisis bahwa yang namanya diskriminasi itu sangat mungkin terjadi di tiga identitas, perempuan, kulit hitam, dan imigran atau kelompok miskin gitu. Nah, Ustadz, saat 5 ya, menit lagi, sorry, ya, 5 menit lagi. terima kasih. Jadi saat kemudian kita membahas diskriminasi yang dialami perempuan dan pemuda, itu sebaiknya ini merupakan bagian dari analisis interseksionalitas, di mana menjadi sinergi antara kelompok perempuan dengan kelompok pemuda. Nah, kelompok perempuan pun sudah membuktikan dalam tradisi gerakannya gitu ya, saat Women March itu dilihat misalnya di foto ini kita bisa lihat banyak teman-teman muda dan juga teman-teman laki-laki ya, dan juga ini bagian dari interseksionalitas ya, yang mana gerakan perempuan itu menampung gitu politik identitas muda di sini, yang harusnya ini terus disadari dan dikuatkan gitu. Karena bukan hanya pemuda yang membutuhkan feminisme di dalam penguatan politik mudanya, tapi juga perempuan, karena perempuan sampai saat ini belum mencapai minimal 30% di parlemen, dan kalau kemudian kita perhatikan kursi di parlemen itu ternyata penambahannya tidak lebih banyak dari penambahan kursi DPR gitu ya, dari tahun 99 sampai tahun 2019 yang terakhir begitu. Nah, kesimpulannya gitu ya, saya langsung aja ke sini. Jadi feminisme sebagai payung politik harapan harusnya juga menaungi segala ragam identitas marginal termasuk pemuda, dan kelompok pemuda bisa bergabung sebagai bagian dari interseksionalitas feminisme serta keduanya mengakui satu sama lain dalam iklim politik harapan. Kedua kelompok membutuhkan penggabungan jumlah massa yang signifikan satu sama lain, bisa menambah keberdayaan politik untuk dihubungkan kepada partai politik dan peserta pemilu. Jika perempuan dan pemuda bersinergi, maka jumlah dan jangkauan politik harapan akan signifikan menguat, mulai dari basis massa, pencalonan, dan keterpilihan politik. Lembaga negara yang representatif bagi perempuan dan pemuda akan lebih mungkin melahirkan hukum dan kebijakan yang melindungi dan menyetarakan warganya untuk mencapai keadilan. Nah, kalau misalnya mau mengusulkan gitu ya dengan berbagai upaya, misalnya di judicial review Mahkamah Konstitusi atau revisi undang-undang politik, undang-undang pemilu dan undang pilkada gitu ya, baiknya di dalam undang-undang kepemudaan usia pemuda itu diubah jadi 18 sampai 35 tahun untuk membuat masa politik muda itu lebih banyak dan lebih relevan gitu dengan usia politik itu sendiri dari 16 ke 35 tahun dibanding 16 ke 30 tahun gitu. Lalu di dalam syarat usia pencalonannya harusnya itu disetarakan dengan apa yang dimaksud usia dewasa sebagai warga negara, gitu, yaitu 18 tahun. Jadi menjadi bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu syarat usia minimalnya 18 tahun, hingga kemudian tinggal rakyat yang menentukan melalui pemilu. Pun begitu dengan calon anggota legislatif yang sekarang posisinya di 21 tahun, dulu pertimbangannya 21 tahun tuh menurut hukum itu usia di dalam hukum keperdataan gitu, dan ini nggak konsisten dengan usia dewasa yang di angka 18 tahun gitu ya. Nah, dijadikan dari 21 menjadi 18 tahun baik untuk DPR, DPD provinsi, dan DPD kabupaten kota gitu. Dan dengan begitu setelah diskriminasi di dalam hukumnya itu berhasil dihilangkan, maju kepada pengarus utamaan politik muda sehingga mencapai yang namanya afirmasi politik muda, dengan di mana pemuda mendapatkan afirmasi mewajibkan minimal 20% calon pemilu DPR DPRD, 20% kepengurusan partai tingkat pusat, kemudian diperhatikan keterpilihannya sebagai anggota KPU Bawaslu, lalu diperhatikan keterpilihannya di dalam timsel KPU dan Bawaslu, lalu diperhatikan minimal 20% di kepengurusan partai tingkat provinsi dan kabupaten kota. Ini adalah capaian yang juga sudah dicapai oleh pencapaian yang sudah dilakukan oleh gerakan perempuan menggunakan ketentuan di dalam Undang-Undang Dasar, yang mana ketentuan ini pun juga hasil dari gerakan perempuan ya saat reformasi, sehingga ada yang namanya politik afirmatif di Undang-Undang Dasar kita gitu ya, yang berbunyi setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus
untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Ini di pasal 28H ayat 2 Undang-Undang Dasar kita.